Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas akuntansi F33. Di sini akan mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Anggota kelompok kami yakni Anggi Oktavia Aryani dengan NIM 20061092, kemudian Lia dengan NIM 21062036, dan Diah Yeni Dwi Utami dengan NIM 210620146. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengertian siklus pengeluaran dan aktivitas dalam siklus akuntansi. Yang kedua, prosedur pemrosesan informasi. Yang ketiga, tujuan pengendalian, ancaman dan prosedur pengendalian. Dan yang terakhir adalah analisa kasus. Siklus pengeluaran adalah rangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dalam rangka pembelian dan pembayaran barang dan jasa kepada pemasok. Tujuan dari siklus pengeluaran ini yaitu untuk meminimalkan total biaya dalam pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa yang diperlukan bagi operasional perusahaan. Aktivitas inti dalam siklus pengeluaran yaitu ada 4. Yang pertama dimulai dari pemesanan barang dan jasa, yaitu meliputi mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa barang yang akan dibeli, dan juga memilih pemasok yang sesuai. Selanjutnya, penerimaan barang dan jasa. Dalam hal ini, yang berperan adalah bagian penerimaan, memastikan barang dan jasa yang diterima sesuai dengan yang dipesan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penyetujuan faktur dari pemasok. Bagian utang menerima faktur dari pemasok sebagai bukti guna melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, yakni pembayaran oleh bagian kasir. Bagian kasir memiliki tanggung jawab membayar kepada pemasok terhadap barang yang telah dibeli. Prosedur pemrosesan informasi dimulai dari menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. Selanjutnya, memilih pemasok. Yang ketiga, memverifikasi akurasi faktur dari vendor. Yang keempat, memutuskan apakah diskon pembelian akan digunakan atau tidak. Dan yang kelima adalah memastikan dan mengawasi arus kas untuk membayar kewajiban. Dalam siklus pengeluaran, perlu adanya pengendalian yang bertujuan untuk semua transaksi diotorisasi, transaksi dicatat dengan jelas, valid, dalam artian otorisasi transaksi dicatat, kemudian transaksi dicatat secara akurat, kemudian aset diamankan dari tindak pencurian dan kehilangan, dan yang terakhir bertujuan untuk aktivitas bisnis dilakukan dengan efektif dan efisien. Ancaman-ancaman dalam siklus pengeluaran adalah kemungkinan memesan barang yang tidak dibutuhkan, kemudian membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi, kemudian membeli barang berkualitas rendah, menerima atau membayar barang yang tidak dipesan, gagal memanfaatkan diskon pembelian, dan yang paling fatal adalah adanya pencurian persediaan. Prosedur pengendalian yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi adalah pengendalian anggaran, menggunakan daftar pemasok yang disetujui, pengendalian akses fisik, mengecek akurasi faktur, sistem pengendalian persediaan,
analisis kinerja pemasok, persetujuan permintaan dan pemesanan pembelian, dan membatasi akses permintaan pembelian yang kosong. Baik, kita akan masuk pada analisa kasus dalam siklus pengeluaran. Analisa kasus B. ABC Company menjalankan aktivitas siklus pengeluaran menggunakan sistem ERP terintegrasi sebagai berikut. 1. Para pegawai di semua departemen dapat memasukkan permohonan pembelian untuk barang-barang mereka. Catat habis stoknya atau kuantitasnya sedikit. 2. Perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual. 3. Setiap hari para karyawan departemen pembelian memproses seluruh permohonan pembelian dari hari ke hari sebelumnya. Sebisa mungkin permohonan untuk barang-barang yang tersedia dari pemasok yang sama dikombinasikan ke dalam pesanan pembelian yang lebih besar untuk mendapatkan diskon volume. Agen pembelian menggunakan internet untuk membandingkan harga untuk memilih pemasok. Jika dalam pencarian memperoleh seorang pemasok baru yang potensial, agen pembelian memasukkan informasi yang relevan ke dalam sistem. Dengan demikian menambahkan pemasok tersebut ke dalam daftar pemasok yang disetujui. Pemesanan pembelian di atas $10.000 harus disetujui oleh manajer departemen pembelian. EDI digunakan untuk mentransmisikan pemesanan pembelian ke sebagian besar pemasok, tetapi pemesanan pembelian kertas dicetak dan dikirim ke pemasok yang tidak berkemampuan EID. 4. Para karyawan departemen penerimaan memiliki akses hanya baca terhadap pesanan pembelian yang beredar. Biasanya mengecek sistem untuk memverifikasi keberadaan dari sebuah pesanan pembelian sebelum menerima pengiriman. Tetapi terkadang selama periode sibuk, mereka membongkar truk dan menempatkan barang di sudut gudang di mana mereka diletakkan sampai ada waktu ada pesanan pembelian yang ditemukan. Pegawai penerimaan menghubungi pemasok untuk mengatur barang agar dikembalikan. 5. Para pegawai departemen penerimaan membandingkan kualitas yang dikirimkan terhadap kuantitas yang diindikasikan pada pesanan pembelian. Setiap kali diskrepasi lebih besar dari 5%, karyawan tersebut menggunakan sebuah terminal online untuk memasukkan kuantitas yang diterima sebelum memindahkan bahan baku ke departemen simpanan persediaan. 6. Persediaan disimpan dan di sebuah ruangan terkunci selama jam bisnis normal. Seorang karyawan persediaan mengizinkan pegawai yang mengenakan ID card untuk memasuki ruangan penyimpanan dan memindahkan barang-barang yang diperlukan. Karyawan ruangan penyimpanan persediaan menghitung kuantitas yang dipindahkan dan dimasukkan informasi untuk dalam sebuah terminal online yang diletakkan di dalam ruangan penyimpanan. 7. Ada kalanya barang khusus yang dipesan tidak secara teratur disimpan sebagai bagian dari persediaan dari seorang pemasok khusus yang tidak akan digunakan untuk pembelian reguler apapun. Dalam kasus ini, seorang petugas hutang membuat sebuah catatan pemasok 1 kali. 8. Semua faktur pemasok, baik reguler maupun satu waktu, disalurkan ke utang untuk ditinjau dan dipersetujuan. Sistem tersebut dikonfigurasikan untuk menjalankan sebuah percocokan 3 cara otomatis waktu pemasok dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan terkait. 9. Setiap hari Jumat, faktur pemasok yang disetujui yang jatuh tempo dalam waktu berikutnya disalurkan ke bendahara departemen untuk pembayaran. Kasir dan bendahara tersebut adalah satu-satunya pegawai yang
transaksi untuk mengeluarkan dana, baik dengan EFT atau dengan mencetak sebuah cek. Cek dicetak dengan printer khusus yang diletakkan di bendahara departemen menggunakan kertas stok khusus yang disimpan dalam sebuah lemari terkunci dan dapat diakses oleh bendahara dan kasir. Cek kertas tersebut dikirimkan ke bagian utang untuk dikirim ke masuk. 10. Setiap bulan, bendahara mengkonsiliasi laporan bank dan menyelidiki setiap ketidaksesuaian dengan saldo kas tersebut. Dari kasus tersebut, kelemahan. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis komentar di bawah ini. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.